Assalamualaikum Sobat Halamu, kembali lagi di podcast Ramadan kali ini bersama saya Nina dan narasumber kali ini Pak Rafiq Junaidi. Pak Rafiq Junaidi ini selaku Direktur di bidang administrasi, digitalisasi, keuangan, dan pemasaran Lembaga Pemeriksa Halal Kajian Halalan Thoiban Muhammadiyah. Beliau akan membimbing kita untuk memahami bagaimana menjaga kualitas asupan di tengah kesibukan yang padat. Selamat datang Pak Rafiq. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukan yang padat untuk berbincang di podcast kali ini ya Pak. Pak Rafiq, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rafiq, kita mulai aja ya Pak. Baik Ibu, silakan. Jadi Pak, kalau ngomongin sahur nih Pak ya, banyak dari masyarakat umum, contohnya tuh ibu-ibu, anak rantau, itu tuh sahurnya tuh kayak dikejar waktu gitu Pak. Menurut Pak Rafiq, realita seperti itu wajar nggak sih Pak? Wajar sekali karena ritme hidup itu sekarang semakin cepat, ya, sehingga tentu saja tidak sedikit orang ya melaksanakan ibadah sahur dengan cepat pula, gitu ya, seperti itu. Oke baik Pak, jadi sangat wajar nih Pak ya, Iya. untuk sahur satset itu gitu Pak. Nah untuk sahur itu, yang satset itu biasanya kan dari ibu-ibu atau anak rantau itu mengkonsumsinya tuh yang instan-instan Pak, seperti mie instan, sosis, nugget, atau enggak kornet gitu ya Pak. Menurut Pak Rafiq sendiri nih, dampaknya ke tubuh tuh seperti apa sih Pak? Saya kira produsen makanan instan tersebut sudah memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku mengenai kesehatan, mengenai keamanan pangan, ya. Jadi sebenarnya tidak ada masalah mengkonsumsi makanan siap saji tersebut. Hanya memang jika memungkinkan tidak setiap saat mengkonsumsi makanan instan begitu. Dikombinasikanlah dengan makanan-makanan lainnya. Jadi secara tidak langsung tuh ada dampaknya ya Pak ya, kalau misalnya dikonsumsi terus-menerus gitu. Ya, dampak tentu ada saja ya makanan tuh. Tubuh juga kan harus mengkonsumsi gizi dari sumber pangan yang bervariasi. Oke baik Pak. Oh ya Pak, banyak orang juga nih ya Pak ya berpendapat gitu, terutama Gen Z. Kalau misalnya puasa itu selama kenyang dan kuat puasa tuh udah cukup. Padahal tuh sebenarnya kita tuh dalam mengkonsumsi makanan itu harus ada yang namanya halal dan thayyib ya Pak ya. Ya. Menurut Pak Rafiq, halal dan thayyib itu seperti apa sih Pak? Dan bisa dijelaskan gitu Pak secara singkat mungkin mengenai halal dan thayyib? Halal itu berkaitan dengan bebasnya pangan yang akan atau minuman yang akan kita konsumsi dari zat najis, ya. Jadi sifat najis. Sementara kalau thayyib itu berkaitan dengan kesehatan pangan dan minuman, ya, bagi tubuh manusia. Dalam hal ini adalah terkait dengan pemenuhan gizi, ya, bebas dari hal-hal yang membahayakan di tubuh begitu. Oh, berarti halal dan thayyib itu tuh sangat berpengaruh juga ya Pak ya untuk tubuh kita ya Pak ya. Betul, halal thayyib itu bagi umat Islam diperintahkan oleh agama untuk kita selalu mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib. Gitu. Baik Pak, untuk halal dan thayyib kan ini sudah Pak. Nah menurut Bapak sendiri nih, sahur itu tuh penting gak sih Pak? Karena tuh banyak kalau sekarang tuh kayak sahur tuh asal makan aja gitu. Nah kenapa sih sahur ini tuh sangat dianjurkan banget sama Islam? Ya, jadi sebagaimana kita ketahui bahwa puasa itu juga merupakan ibadah tidak saja umat Islam tapi juga umat lainnya. Yang membedakan antara ibadah puasa umat Islam dengan umat lainnya yang saya ketahui adalah adanya makan sahur di dalam Islam. Artinya peranan makan sahur itu, ya, itu sangat penting bagi kesehatan tubuh yang akan berpuasa selama kurang lebih 14 jam. Baik, berarti sahur itu
berkaitan juga dengan ibadah ya Pak ya? Betul, ibadah dan kesehatan. Iya sih, Pak. Oh ya Pak, Pak Rafiq ada tips gak sih Pak untuk teman-teman nih yang lagi menonton podcast ini untuk menjaga apa yang mereka konsumsi saat sahur itu tuh tetap halal dan thayyib? Ya, pertama pastikan bahwa makanan ya instan yang akan konsumsi itu telah berlogo halal. Itu yang paling utama ya. Kedua, pastikan bahwa telah mendapatkan izin bukti kesehatannya ya, thayyibnya dari institusi yang berwenang. Nah, ketiga, pastikan masa berlakunya, expiry date-nya gitu. Oke, baik Pak. Masya Allah Pak, pencerahan yang sangat berharga nih dari Pak Rafiq nih ya Pak. Jadi kalau misalnya yang dari percakapan kita tadi, kalau misalnya satset itu berarti bukan asal-asalan ya Pak ya? Iya. Ya, betul. Jadi selain satset, selain itu juga harus gimana cara kita untuk mengkonsumsi halal dan thayyib juga. Halal thayyib ya. Oke, jazakumullah khairan katsiran kepada Pak Rafiq atas ilmunya dan waktunya. Semoga menjadi amal jariah dan panduan praktis bagi kita semua dalam menjalani sisa Ramadan ini untuk lebih berkualitas. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Rafiq Junaidi. Semoga bisa jadi insight untuk kita semua dan sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.